Berbagai gerak-gerik militer Cina yang makin agresif di Asia Pasifik termasuk Laut Cina Selatan mendapatkan atensi besar dari Amerika Serikat. Namun AS sadar dengan posisi mereka. Amerika Serikat tak dapat melawan Cina sendirian, mengingat jarak dari Washington ke Asia Pasifik yang terlampau jauh. Maka untuk mempermudah mobilitas militernya, Amerika perlu menjalin kerjasama dengan sekutu mereka di kawasan itu. Salah satu sekutu utama AS di Asia Pasifik adalah Jepang. Bahkan negeri Sakura ini siap untuk terlibat lebih jauh dalam memusuhi Beijing lewat dekapan yang lebih erat dari AS. Minggu 28 Juli 2024, Amerika Serikat dan Jepang mengadakan pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan masing-masing. Amerika diwakili oleh Menhan Lloyd Austin dan Menlu Antony Blinken, sementara Jepang diwakili oleh Menhan Minoru Kihara dan Menlu Yoko Kamikawa. Satu kesepakatan penting dalam pertemuan itu adalah pemberian lampu hijau Jepang kepada AS untuk meningkatkan pusat komando pasukan AS di Jepang. Perlu diketahui, Jepang menampung sekitar 54.000 personel militer AS, ratusan pesawat tempur dan pengintai, serta kapal induk militer AS. Pasukan ini berada di bawah pimpinan Komando Indo-Pasifik atau Indo-PACOM yang berlokasi di Hawaii. Dengan kesepakatan baru ini, terdapat perubahan signifikan. Amerika Serikat kini berencana menjadikan pusat komando itu sebagai markas bagi pasukan gabungan untuk memfasilitasi operasi bilateral baik dalam masa damai maupun dalam masa darurat. Selain itu, pusat komando AS di Jepang juga akan dijadikan sebagai markas gabungan dengan pasukan bela diri Jepang pada Maret 2025 yang meliputi Komando Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Selain soal pusat komando, Amerika Serikat dan Jepang juga menjajaki peluang untuk meningkatkan produksi rudal pencegat Patriot Advanced Capability 3 serta AMRAAM. Adapun kesepakatan ini merupakan upaya AS untuk meningkatkan efek gentar atau deterrence bagi rival-rivalnya di Indo-Pasifik, utamanya Cina. Sebab tak hanya senjata konvensional, AS juga berencana memberikan perlindungan kekuatan nuklir bagi Jepang. Adanya peningkatan kerjasama AS-Jepang ini menyusul kewaspadaan mereka terhadap tindakan Cina yang oleh keempat menteri disebut mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan pihak lain. Tindakan itu antara lain klaim terhadap sejumlah wilayah seperti Taiwan hingga Laut Cina Selatan. Dalam konferensi pers usai pertemuan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tegas menentang upaya Cina untuk merebut status quo terhadap wilayah laut di sekitar Taiwan. We have a shared vision for a free and open Indo-Pacific. We strongly oppose the PRC's efforts to unilaterally change the status quo by force in the East China Sea and the South China Sea around Taiwan. We agree on the importance of upholding peace and stability across the Taiwan Strait. Amerika Serikat dan Jepang juga khawatir soal cepatnya pengembangan senjata nuklir Cina yang mereka sebut berjalan secara rahasia alias tanpa transparansi. Mereka juga menyoroti kerjasama strategis antara negeri tirai bambu dengan Rusia dan Korea Utara, termasuk latihan militer bersama yang beberapa kali dilakukan. Hal ini seperti diungkap oleh Menlu Jepang Yoko Kamikawa. 地域の安全保障環境については、自らの利益のために国際秩序を作り変えることを目的とした現在の中国の対外的な姿勢や軍事動向等が地域及び国際社会全体にとって深刻な懸念であるとの認識で一致しました。また、ロシアと中国とのさらなる戦略的軍事協力に対する懸念を共有しました。さらに北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認するとともに、ロ朝軍事協力について、ロシアから北朝鮮への軍事支援の可能性を含め、懸念を共有しました。Melihat masalah yang semakin kompleks, AS juga menjalin kerjasama trilateral dengan Korea Selatan. Kerjasama ini secara khusus ditujukan untuk menjaga kestabilan di semenanjung Korea. Dengan adanya kerjasama ini, ketiganya bisa berbagi informasi soal perkembangan keamanan di kawasan itu, khususnya soal pengembangan rudal Pyongyang. Lalu bagaimana Cina menanggapi adanya kesepakatan yang menekan mereka ini?
Hingga video ini dibuat belum ada komentar dari pemerintah Cina juga Rusia soal kesepakatan AS-Jepang ini. Namun pada akhir Juli 2024 di sela-sela pertemuan para Menlu ASEAN di Laos, Menlu Cina Wang Yi menyebut hubungan Cina-Jepang dalam situasi kritis. Menurutnya Cina hanya punya dua pilihan, yakni maju atau tertinggal. Meski begitu, Wang Yi memastikan pandangan Beijing terhadap Tokyo selalu dalam konteks menjaga stabilitas dan keberlanjutan. Di lain sisi, Cina dan Rusia makin menunjukkan kemesraan di bidang militer. Selama bulan Juli 2024, Cina dan Rusia sudah menjalani 2 kali kerjasama di bidang militer. Kerjasama pertama di matra laut yang bertajuk Joint Sea 2024. Latihan gabungan militer Rusia-Cina itu berlangsung selama 4 hari sejak 14 Juli 2024. Dalam patroli maritim bersama tersebut, Angkatan Laut Cina menerjunkan kapal perusak Yingchuan, kapal fregat Heng Shui, dan kapal pasokan komprehensif Wei Sanhu. Sementara Angkatan Laut Rusia turut menerjunkan kapal fregatnya. Dalam latihan itu, kedua militer melakukan sejumlah latihan berbasis tempur seperti pengintaian gabungan dan penggunaan senjata dalam formasi campuran. Lalu yang kedua, Rusia-Cina menguji kekuatan militer mereka di udara pada pekan terakhir Juli 2024. Keduanya melakukan patroli di atas perairan Laut Chukchi dan Bering serta Samudra Pasifik Utara. Dalam latihan itu, Angkatan Udara Rusia mengerahkan pesawat pembom rudal strategis Tu-95MS. Sementara Angkatan Udara Cina menerjunkan pesawat pembom strategis Hun-6K. Terdapat juga pesawat Su-30SM dan Su-35. Adapun patroli udara Cina dan Rusia itu sudah berlangsung sejak tahun 2019. Latihan kali ini menjadi yang ke-8 antara kedua negara. Dua latihan gabungan itu dilangsungkan setelah anggota NATO berkumpul di Washington, Amerika Serikat pada 11 Juli 2024. Meskipun Cina telah mengklaim kalau latihan tersebut tidak ada hubungannya dengan NATO maupun Amerika Serikat. Asia Pasifik semakin memanas dengan polarisasi menuju dua kekuatan besar dunia. Amerika Serikat yang menggandeng Jepang dan Korea Selatan, sementara Cina merangkul Rusia dan Korea Utara. Akankah ketegangan ini dapat diredakan atau malah makin memuncak dan berakhir dengan perang? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.